Dari kecil tak kasih uang, tak kasih jajan, kamu mau apa tak kasih gitu ya. Terus tiba-tiba pas udah gede, aku mau bentak-bentak. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga keadaannya baik-baik aja. Ingat, jangan lupa minum air putih, makan yang banyak biar gak gampang sakit ya kan. Pokoknya semoga yang lagi bersedih, berduka, yang sedang keadaannya tidak baik-baik saja, semoga cepat pulih. Semoga cepat bangkit lagi, semoga cepat sembuh, biar bisa melanjutkan aktivitas. Hari ini aku mau membaca. Sama-sama nih kita membaca ya. Jadi beberapa waktu lalu aku tuh sempet upload di Instastory kayak question untuk papa gitu ya. Karena yang sebelumnya itu kan aku sempat bikin yang kebohongan apa yang belum diketahui orang tuamu gitu ya. Kebanyakan ibu ya, kebanyakan menjelaskan tentang ibu. Jadi ini aku buat yang tentang bapak atau papa ya. Apapun itu kalian manggilnya, ada yang manggil papa, abi, bapak, papi, apalagi macam-macam, abah, sebeh, babe, semacam-macam gitu ya. Kita langsung baca aja mending. Untuk papa, gak ngerti mbak, bapakku wis meninggal pas umur 3 sasi. Mergo dipateni wong sing iri. Bahasa Indonesianya tuh kayak gak ngerti mbak, bapakku tuh udah meninggal pas aku umur 3 bulan soalnya dibunuh orang yang iri. Lanjut, makasih atas kerja kerasnya, maaf kalau kadang masih nyusahin, sebenarnya pengen peluk pah tapi malu. Aku tuh gak bisa nih kayak gini-gini nih, pasti nangis ya aku. Aku tuh mending dikata-katain deh, mending dikasarin, mending di onek-onek kayak apa sing kasar daripada harus kayak gini-gini nih, serius. Laka sembuh dari sakit stroke sudah 2 tahun. Semoga cepat sembuh ya Pak, amin. Aku kangen mbak, bapakku pisah sama ibuku pas aku umur 6 tahun, teko saiki rak ketemu-ketemu. Aku kangen mbak, bapakku pisah sama ibuku waktu aku umur 6 tahun sampai sekarang gak ketemu-ketemu, itu maksudnya. Lebih bertanggung jawab lagi ya sama keluarganya. Wah, barusan papaku gak ada, bantu doa aja ya kak, semoga ditempatkan di sisinya, amin. Terima kasih atas pengorbananmu, maafkan jika anakmu belum bisa membalas, tunggu anakmu sukses. Ya semoga pas kamu sukses bapakmu masih ada ya. Gak bisa nih aku. Aku tuh mager kalau di depan kamera suruh nangis, serius. Al-Fatihah pak, anakmu kangen. Ih, kok sedih-sedih sih. Cepet sembuh bapakku, sakit awet aku kelas 6. Cepet sembuh bapakku sakit dari aku kelas 6 SD mbak. Sekarang aku udah umur 20 tahun. Doanya aja. Semoga diberikan yang terbaik, amin. Untuk papa, I love you more and more than everything. Matur nuwun pak, ngapunten yen kula kathah lepate. Terima kasih pak, maaf kalau aku banyak salahnya. Itu maksudnya. Buat yang gak tahu bahasa Jawa, tak translatekan. Aku isin ngobrol terbuka karo papahku. Ben ngomong sering diampat koyok disepeleke. Sering diampat tuh diece gitu ya, dionek-onekke. Berat sekali guys membaca ini doang ya. Sehat selalu pahlawan keluarga, amin. Kalau ngomong santai aja, gak usah teriak-teriak. Wah. Anakmu nanggung beban berat banget pak. Hehe, mulai dari biaya hidup sampai biaya sekolah. Kok bapak gitu sih? Wijen, I love you 3000 plus pak. Kakak sayang banget sama papa. Sehat-sehat nggih, amin. Aku gak mau nangis. Bapakku semangatku rak tau nuntut anaknya Reno tuh bapakku semangatku gak pernah nuntut yang aneh-aneh ke anaknya. Semoga tetap selamat, seger waras, amin. Bapakku rak kerja tapi senengnya tuku-tuku neng Shopee, rak mikir untuk duit sekelendi. Dari anaknya lah. Untung loh papaku tuh gak suka bukain Shopee. Dear ayah, hidup bertahun-tahun tanpamu bukanlah suatu keinginanku. Yang katanya cinta pertama tapi malah patah hati pertama. Lanjut, masih sampean gak tahu ngopeni aku sampean tetap bapakku, aku rabi tetap butuh sampean. Maksudnya walaupun kamu itu gak pernah ngurusin aku, tapi kamu tetap tak anggap bapakku. Aku nikah tetap butuh kamu. Cewek nih pasti. Lanjut, semoga penyakit suka
Semoga penyakit suka selingkuhannya segera hilang. Wes sakit hati pol aku. Nggak tahu kenapa ya kalau bilang sayang sama bapak rasanya gengsi. Anda pikir Anda saja seperti itu. Semoga cepat dibuka pintu hatinya. Aku pengen sholat di imami panjenengan. Lanjut. Agak sedikit sakit hati dan juga kecewa sama papaku. Hanya demi uang aku dijodohkan dengan umur 50 tahun. Lanjut. Bapakku dipenjara gara-gara jadi kurir narkoba. Tapi aku emoh tilik sopo ngakon rak tanggung jawab ambek aku. Kadang di akhir aja ya. 15 tahun hidup sama ayah dan tanpa kasih sayang seorang ibu. Terima kasih ayah. Langsung bahasa Indonesianya aja ya. Makasih Pak, semua yang tak minta diturutin. Maaf kalau masih suka nuntut ini itu. Terus lebih sayang sama keluarga ya. Terus semoga dengan di penjara bisa membuat kamu sadar. Yakin, bukannya di penjara itu membuat kamu belajar. Ojo ngombe arak terus Pak, umurnya wis sepuh, ijik ngamui ibu. Gak punya ibu dan ayah Mbak, udah meninggal karena kecelakaan. Tenang di sisi Allah ya, keluarga kecilnya rindu semua. Yang ini aku gak kuat nih bacanya. Sebentar ya. Alasan kenapa gak mau nangis? Karena biasanya susah berhenti kalau udah. Manusia yang ingin aku peluk tapi aku malu, tidak malu juga sebenarnya, hanya angkuh sebagai laki-laki dewasa. Sesibuk apapun dan sekeras apapun bekerja, tolong luangkan waktu buat kita bicara berdua. Senggari gak play sih. Ojo mancing wae Pak. Oke, itu tadi beberapa. Ya ingat hanya beberapa. Ya kan? Soalnya banyak banget yang masuk gitu ya dan menyentuh semua. Sudah aku baca dari awal hingga akhir ya kan. Sedih aku. Aku gak suka konten-konten kayak gini sebenarnya. Susah banget nih aku ngomongnya. Aku lebih suka kalian traveling, kalian ngonek-ngonek ke aku daripada harus ada konten seperti ini sebenarnya. Cuman harus ada gitu ya. Jadi gini, makasih buat yang udah urun hal yang aku gak mau nangis. Sebenarnya kan kita itu nggak bisa milih untuk lahir di keluarga seperti apa, bener nggak? Nggak bisa milih. Aku mau lahir di keluarga yang bapak ibunya lengkap, budaya keluarganya bagus, sugih, gitu, yang semuanya berkecukupan dan lain-lain. Kita kan nggak bisa milih kayak gitu. Begitupun juga orang tua kita nggak bisa milih anak. Oh nanti anakku harus begini. Sedih kasihnya. Yang kadang tidak sesuai harapan atau mungkin lebih dari ekspektasi yang di awal. Namanya jelek banget nih suaraku. Namanya orang tua itu ketika menikah itu pasti punya planning. Seenggaknya kalau nggak punya planning dia pasti ada kata-kata kayak rezeki buat anak tuh pasti ada kayak gitu-gitu. Nggak usah terlalu dipusingin. Ini videonya lama nungguin aku nangis doang. Apalagi ayah gitu ya. Kalau aku bilang laki-laki itu boleh nangis. Laki-laki itu nangis itu bukan berarti banci, nangis itu hak semua wanita. Tapi ketika sudah menjadi ayah, nangis itu kayak suatu hal yang haram. Apalagi di depan anaknya. Susah ngomongnya. Kadang kalau jadi ayah tuh mungkin, kalau buat yang ayahnya suka marah-marah tadi, mungkin dia di luar kayak budrek gitu ya. Aku kerja pagi sampai malam tapi kok duitnya segini-segini aja ya, padahal anakku banyak, kebutuhannya banyak. Terus mungkin di seusia anak-anakku teman-temannya udah pada punya handphone, udah pada punya kendaraan sendiri atau bajunya merek-merek, kok anakku enggak ya. Atau ternyata dia dikasih anak sama Tuhan yang bajingan kok kowe. Tuh kok kayak aku motor nek aku rak gelem sekolah. Kadang ada beberapa anak yang kayak gitu. Kalau kamu udah dolor gitu, udah mau jadi bapak, baru kamu mikir di posisi bapakmu gitu loh. Di posisi ayahmu yang kerjanya udah ngoyot pagi sampai pagi, direwangi lembur, direwangi nyabut dengan resiko gitu. Terus balik-balik tidak, pulang-pulang kerja tuh tidak disambut dengan dia ayah pulang kayak gitu. Tapi dengan mana motornya?
Kadang kan ada yang kayak gitu, atau mana HP-nya. Padahal ya kalau bisa ngomong, kalau bapakmu bisa ngomong, kadang pengen ngomong kayak, yo aku ki wes usaha, tapi kan mungkin Tuhan gak ngomong beliin. Jadi mungkin duitnya belum cukup, atau bahkan ada yang direwangin sampai jadi kurir narkoba buat mencukupi kebutuhan, mungkin bukan buat mencukupi kebutuhannya dia pribadi, tapi mungkin buat istrinya, buat anaknya, buat sekolah. Bayangin kalau yang kerja di dalam rumah tangga itu cuman ayahnya doang, tapi punya anaknya banyak, sekolah semua. Padahal sekolah itu gak murah. Belum kalau anaknya gak tahu diri minta-minta, belum nek istrinya bejat, ra iso ngatur duit, belonjo, sitik-sitik meri mbek tonggone dan lain-lain. Itu kenapa aku tidak setuju dengan feminis. Karena aku menjunjung tinggi kesetaraan wanita. Kalau wanita juga harus dibebaskan dan lain-lain. Tapi aku sadar diri tentang kodrat wanita. Kayak bayangin gak, jadi seorang suami itu aku yang biayain semuanya, rumah juga aku yang nyari, nanti beli mobil juga dari duitku, ngurus anak juga aku harus ikut andil, aku yang ngasih duit jajan. Tapi kadang aku masih di kayak pulang lembur dimarahin, mau melepas stres juga dimarahin. Bayangin seorang suami itu bisa ngasih duit dengan cuma-cuma dan ikhlas, tapi masih bisa menghormati istrinya, ngerti gak? Menurutku wanita gak bisa kayak gitu. Ketika aku punya power dan punya uang, ketika suamiku nanti uangnya gak lebih banyak dari aku, kayaknya aku gak bisa selegowo dia. Menurutku kodrat wanita, kita sebagai wanita gak boleh lupa tentang kodrat gitu loh. Jadi jangan terlalu feminis lah jadi wanita. Tanggung jawab laki-laki ke depannya tuh juga berat. Mungkin kalau sekarang biasanya kan kalau anak udah bisa nyari uang sendiri kan jadi songong, kayak marah-marah. Terus bayangin aja jadi bapakmu gitu ya, dari kecil tak kasih uang, tak kasih jajan, kamu mau apa tak kasih gitu ya. Terus tiba-tiba pas udah gede aku mau bentak-bentak gitu. Kayak kalau kamu melakukan kesalahan gitu waktu muda, terus yang dijudge orang bukan cuman kamunya doang. Kayak padahal mungkin di zaman dulu pendidikan itu belum terlalu terbuka sekarang gitu ya, bisa belajar di mana aja. Jadi kan gak semua orang punya pendidikan yang layak untuk punya anak gitu loh. Jadi kadang kalau misalnya anaknya melakukan kesalahan, impact moralnya itu nyampe ke orang tuanya. Kayak padahal aku misalnya anaknya MBA gitu ya, terus orang tuanya juga akan disalahkan gitu loh. Biasa sih kowe didik anaknya kok ra iso gitu ya. Mungkin pas ketemu anaknya gitu kayak menguatkan. Gak apa-apa udah, kayak selalu ada jalan keluar gitu. Padahal kan dalam hatinya remuk gitu loh, kayak aku kudu piye ya, maksud aku nangis, maksudnya anakku sedang tidak keadaan baik-baik aja. Tapi nanti biasanya orang tua kalau kayak gitu kebanyakan pikiran nanti tiba-tiba sakit, tiba-tiba apa yang kayak gitu-gitu. Itu sih kalau ayah tuh kayak dia tetap manusia yang kadang pengen nangis, pengen sambat, tapi tanggung jawab sama bebannya memaksa dia untuk tidak mengeluarkan air mata. Kadang kayak gitu. Sama satu lagi, umur tuh kan gak ada yang tahu. Aku habis ini umur 24, lulus kuliah, habis itu nyari duit yang banyak, masih bisa traveling, masih bisa jalan-jalan, masih habis itu nikah, punya anak, masih bisa bahagia gitu kan. Di saat aku umurnya makin nambah dan bisa mencapai apa yang aku inginkan, tapi ada orang tua di rumah yang makin lama makin mendekati kematian, ngerti gak? Kayak makin lama makin tua. Mungkin di umur-umur aku ini kayak lebih ke gengsi mengungkapkan kalau kita tuh sayang orang tua. Kita gak bahas tentang anak yang gak berbakti ya, tapi budaya keluarga juga macam-macam. Dari kecil emang aku tidak dibiasakan untuk ada satu keluarga yang ulang tahun terus selamat ulang tahun ya gitu-gitu. Jadi aku ulang tahun rasanya biasa aja, kayak hari-hari biasa. Bahkan aku gak suka diselamatin, gak suka dirayain, karena emang dari kecil gak pernah. Dulu pernah di umur 7 tahun dipestain, tapi udah habis itu sampai setua ini gak pernah. Jadi aku udah kebiasaan kayak ya udah aja gitu. Jadi budaya keluarga yang cuek-cuek aja itu juga menurutku pengaruh. Udah gede gini tuh aku sulit untuk mengekspresikan kayak aku sayang sama mereka. Paling aku pulang bawain makan, bawain baju, bawain apa yang mereka suka, bantuin rumah dikit. Karena aku berpendapat walaupun papaku udah gak kerja, tapi perannya dia sebagai kepala rumah tangga tuh
harus ada gitu loh. Walaupun anak pertamanya brengsek gitu ya. Kakakku yang pertama minggat. Ya walaupun sekarang masih ada gitu ya, baik sama aku. Cuman kayak tanggung jawabnya sebagai anak pertama belum terpenuhi. Makanya kadang aku kalau dikatain orang tentang kamu tuh harusnya sama keluarga gini, aku bodo amat. Karena yang tahu keluargaku kan aku. Itu kenapa aku nggak yang total banget urusin keluarga, karena aku mau peran kepala rumah tangga atau ayah itu tetap harus ada, tetap mereka berdua tetap harus sibuk, tetap harus merasa kerja tiap hari nyari duit, yang kayak gitu-gitu, biar nggak gampang pikun, biar nggak gampang sakit. Jadinya harus sibuk, aku sih mikirnya gitu. Jadi buat kalian yang kadang bingung mau ngekspresiinnya gimana atau malu, ya sebisamu aja. Orang tuamu pasti ngerti itu caramu sayang sama mereka. Buat yang nonton ini, kalian kan nantinya akan menjadi bapak dan ibu. Kalian akan tahu betapa susahnya merawat anak. Betapa sulitnya mengaplikasikan ilmu ikhlas. Hebat. Betapa sulitnya jadi orang tua, jadi pasangan suami istri. Gimana sulitnya jadi bapak dan ibu. Ya, rasakan di saat itu dimana kalian selalu bilang kalau pola asuh mama tuh salah, atau pola asuh papa tuh salah, atau caranya mama atau papa ngerawat anak tuh salah. Ya rasakan besok betapa sulitnya itu. Cuman pesannya buat aku dan kalian adalah umurnya orang tuanya kita tuh kan gak lebih panjang daripada kita. Logikanya begitu. Jadi sebisa mungkin bikin memori yang indah sebelum mereka gak ada. Itu sih. Kayak mungkin liburan bareng, makan bareng, atau mungkin tidur sekasur bareng, atau mungkin bilang sayang ke orang tua. Pokoknya lakuin aja yang senang-senang selama sisa hidupnya mereka. Itu sih. Karena jadi orang tua gak gampang. Itu sih kalau orang tua bilang karma itu ada loh, kamu jangan durhaka jadi orang tua, kamu gak pernah ngerasain jadi orang tua. Ya emang iya. Aku mengomentari cara didikanmu sebagai anak. Nantinya mungkin anakku akan mengomentari cara didikku sebagai anak juga. It's okay, that's life. Gitu sih, semoga bermanfaat buat kamu. Don't forget to like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian. See you in the next video, bye. It's just right, I can't explain.